Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Amin. Dan hari ini eh, bulan September, 9 hari bulan 2020. Jadi dunia ini masih dalam keadaan darurat COVID-19. So, mari kita sama-sama berdoa semoga COVID ini cepat berlalu ya. Jadi harusnya ya saya sebagai anak harusnya saya ini tahun ini pergi ke Jepun dengan pergi ke Indonesia, menjenguk mertua dengan menjenguk ibu saya, tapi semuanya cancel ya, bukan cancel tapi pending sebab COVID ini. Sekarang kan aturan di Malaysia untuk beberapa negara tidak boleh masuk, meskipun itu harus karantin ya. Tapi dulu ada karantin kan, boleh masuk, ada karantin 2 minggu, tapi sekarang benar-benar tidak boleh masuk. Ini maaf ini, apa namanya, silau. Ini saya sudah lama sekali mungkin 1 bulan lebih saya tak buat video, tapi hari ini tiba-tiba saya sudah lama tidak buat video, mungkin masih ada yang mau tengok video saya. Jadi ada beberapa negara sekarang tidak boleh masuk ke Malaysia ya, walaupun itu harus pakai karantin atau tidak harus pakai karantin, itu yang dulu. Tapi sekarang karantin pun tidak boleh, masuk tidak boleh. Jadi hanya beberapa negara yang boleh masuk dan ada beberapa negara yang tidak boleh masuk, dan Indonesia termasuk tidak boleh masuk. Jadi saya tidak boleh masuk. Kalau misalnya saya keluar pergi ke Indonesia, saya masuk lagi ke Malaysia itu tidak boleh. Jadi meskipun saya ada visa kerja atau visa permanen residen atau resident pass atau expat atau apapun visa, tidak boleh masuk untuk sementara ini ya. Sampai keadaan di Indonesia sana membaik. Semoga saja ya. Kalau di Malaysia, terutama di daerah Semenanjung sini, Kuala Lumpur, Johor Bahru, itu sudah lama tidak ada kasus baru di COVID. Tapi hari ini ada di mana ya? Sekejap. Ada 100 kasus baru. Klaster Benteng LD dengan klaster sungai. Ini saya kurang paham ini sebab klaster Benteng ini yang mana ya? Dan klaster sungai ini yang mana ya? Tapi saya tahunya waktu itu yang nasi lemak ya, bukan nasi lemak, mamak ya, restoran India itu saya tahu kasusnya. Tapi kalau yang ini saya kurang tahu ya. Jadi dulu di Malaysia itu kan yang karantin baru masuk Malaysia di karantin 2 minggu, semuanya harus pakai gelang warna pink. Tapi karena ada beberapa orang yang gelangnya itu dibuang atau pakai gelang, menggunakan gelang tapi masih keluar rumah selama 2 minggu, karantin itu sebenarnya tidak boleh. Tapi karena ada beberapa orang yang tidak mengikuti aturan, 1 atau 2 orang saja sebenarnya ya, makanya semua jadi kena. Harusnya kalau semua ikut aturan tidak seperti itu, tapi ya namanya manusia ya, ada yang mungkin juga ada keperluan tapi namanya manusia kadang-kadang nakal dikit gitu. Jadi ada yang tidak pakai, yang ada pakai gelang tapi makan di luar, makan di restoran macam itu tuh. Terus hari itu ada kasus case yang gelangnya digunting masih di airport, di depan pintu airport ada jatuh macam itu. Jadi semenjak itu kan sebenarnya sebelum itu karantinnya dalam rumah sebenarnya. Maksudnya hari itu tuh sebenarnya masih bagus sekali ya, karantinnya di dalam rumah 2 minggu gitu. Masih, pertama tidak banyak keluar duit, keluar uang, kedua masih bisa ketemu dengan sanak saudara di dalam rumah kan. Misalnya kangen, sudah tidak rindu dengan anak, rindu bisa jumpa anak macam itu ya dalam rumah kan. Tapi ada beberapa orang yang, kalau orang Jawa bilang ngeyel gitu, jadi aturannya ditukar, jadi 2 minggu karantin di hotel. Setelah itu karena beberapa negara ada yang COVID-nya semakin menjadi tidak bagus, semakin banyak, seperti di Indonesia dan
Amerika, Inggris, India. Jadi pada akhirnya Malaysia mengambil tindakan kalau negara itu untuk sementara ini tidak boleh masuk ke Malaysia. Jadi benar-benar tidak boleh, mau karantin atau tidak itu memang tidak boleh masuk. Jadi kalau misalnya saya ada apa-apa, mau pulang, saya tidak boleh pulang. Lebih bagus di sini dulu, sebab anak-anak juga sekolah kan. Beberapa negara yang tidak boleh masuk itu antara lain Amerika, Brasil, India, Rusia, Peru, Kolombia, Afrika Selatan, Meksiko, Spain, Spanyol, Argentina, Chile, Iran, United Kingdom, Bangladesh, Arab Saudi, Pakistan, Prancis, Turki, Italia, Jerman, Irak, Filipina, Indonesia. So, saya sebagai warga negara Indonesia ya mengikuti aturan, karena saya tinggal di sini ya saya harus ikutin aturan di negara Malaysia ini. Jadi sementara saya tidak boleh keluar dulu lah, daripada nanti saya tidak boleh masuk, sebab susah kan masuk, tak boleh masuk. Tapi semoga saja keadaan di Indonesia maupun di negara-negara lain akan cepat baik ya. Jadinya bisa kami bisa keluar masuk gitu seperti biasanya. Lepas itu keadaan ekonomi juga cepat membaik. Ini saya baca ada pilot kalau orang Indonesia bilang saat terbang, kapal terbang, kalau di sini bilang pilot itu ada yang jadi Grab, ada yang bantu istrinya jualan. Sebenarnya mereka bukan tidak mampu mungkin ya, tapi karena mengisi waktu. Jadi kawan saya ada juga yang suaminya pilot, lepas itu ya selama ini di rumah tidak ada kegiatan. Maksudnya jadi kadang-kadang mungkin ada yang bosan, jadi membantu istri, pekerjaan istri gitu. Jadi menurut kalian gimana aktiviti kalian selama COVID ini? Apa semakin bagus atau semakin tidak? Kalau saya ya COVID ini memang secara ekonomi memang ini ya menurun jadi ekonominya, tapi ekonomi negara, ekonomi semuanya ya tidak seperti biasa kan. Restoran-restoran juga dibatasin, ada limitnya berapa orang, disilang-silang itu, jadi satu table hanya boleh 2 orang, tapi kalau family boleh ya. Lepas itu kalau saya pribadi jadi pinter masak. Dulu saya itu kadang masak kadang tidak, beli saja, tapi karena COVID kemarin lockdown, jadi setiap hari saya masak. Sekarang jadi saya suka masakan saya sendiri. Ini sambil tengok-tengok tuh. Oh, ini mungkin wait ya. Di sana jalan. Tapi tidak begitu macet ya, tidak begitu jam di luar sana. Apa kabar semuanya? Ayo, siapa masih subscribe, masih tengok video saya? Masih ada nggak ya? Masih ada tak ya yang subscriber saya yang dulu? Semoga masih suka ya. Makasih banyak loh. Sebab saya kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Sekarang saya sibuk, busy sekali. Anak saya sudah mulai sekolah dan sekarang satu anak tidak ada school bus. Jadi saya harus antar, harus jemput. Begitu. Jadinya ya kadang tidak ada masa. Ya ini masalah COVID ini tadi ini ya. Jadi kita ikutin aja aturan yang ada, karena peraturan yang ada itu pasti untuk membantu kita, melindungi kita dari namanya COVID-19. Terus sekarang lagi ada banyak denggi ya. Jadi kita harus hati-hati kalau masalah denggi juga, karena denggi juga di sini banyak ya. Mungkin di Indonesia juga sama. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Kita cek kalau ada air-air yang menggenang, itu tidak boleh. Hari itu anak saya tahun 2012 kalau tidak salah kena denggi. Jadi ini cerita lagi ya. Ternyata kalau di Malaysia itu kalau ada yang kena denggi, tiba-tiba habis kena denggi kan ditulis tuh alamat kita. Terus dari rumah sakit itu ditulis. Lepas itu tiba-tiba ada petugas, sepertinya di BKL, masuk ke dalam rumah. Lepas itu cek tanaman saya, cek semua toilet, kamar, bilik ya. Kalau di Indonesia kamar, di sini bilik. Terus cek pot tanaman itu.
spot itu apa ya bahasa Malaysianya, terus sekejap saya itu kalau ada orang bicara saya ingat, tapi kalau saya yang bicara susah, memang saya agak susah ini bicara apa bahasa. Pot tempat bunga itu loh, tempat bunga itu dicek-cek semua. Alhamdulillah hari itu tidak ada jentik-jentiknya, tidak ada jentik-jentik atau telur-telur nyamuk. Bila ada ditemukan telur-telur nyamuk atau jentik-jentik itu, kita kena bayar saman. Tapi alhamdulillah hari itu tidak kena. Saya tuh hari itu kaget, dicek ya gitu. Ternyata dicek saudara-saudara. Terus katanya yang COVID itu juga apa namanya, yang karantin di dalam rumah dulu itu sebenarnya ada tiba-tiba dicek gitu. Dari petugas itu tiba-tiba datang ke rumah, cek di rumah atau tidak ada di rumah gitu. Jadi orang yang taat peraturan, patuh peraturan pasti terus dalam rumah selama 2 minggu. Tapi yang ada beberapa orang yang mungkin bosan atau apa yang itulah tidak taat peraturan, ya dia akan keluar dan bahayakan, sebab ada beberapa yang ya gara-gara itulah jadinya aturannya diganti lagi jadi karantin di hotel. Sementara teman saya ada yang datang dari Jepun, dikarantin di dalam hotel 2 minggu. Tapi dikasih makan ya, kan bayar tuh, pagi siang petang dapat makan. Ya cuman sedikit bosan, tapi untuk kebaikan lah 2 minggu. Orang Indonesia juga ada yang datang 2 minggu ke sini. Lepas itu karena sekarang banyak juga yang datang dari beberapa negara itu jadi case import kan, itu ternyata positif COVID. Jadi sekarang terus di beberapa negara ada banyak juga yang naik banyak COVID-nya, jadi tidak boleh lagi ke sini. Tapi saya rasa kita ikutin aja peraturan yang ada. Ini Malaysia penanganan COVID-nya sangat bagus. Semoga aja cepat sukses. Maksudnya bener-bener nol gitu. Amin. Dan di Indonesia juga, karena saudara-saudara saya, ibu saya semua tinggal di sana, semoga semua COVID-nya cepat hilang dan semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak terjadi apa-apa, semuanya sehat, panjang umur, kita semua jadi tidak perlu pulang ke Indonesia dulu sementara ini. Amin. Dan semoga sekarang cepat pulih ya dunia ini. Ada rasa nggak enak nggak sih? Pasti ada kan rasa tidak senang hatinya gitu. Mau keluar sekarang semua pakai masker. Kalau saya sih tak apa-apa ya, tak pakai masker. So no need lipstick, tak payah makeup. Oke lah, tutup macam nih, santai. Tapi kan bukan masalah itu saja ya, tapi masalah ekonomi yang kurang ya, kayak restoran. Jadi orang juga tidak bisa masuk banyak restoran. Pertama, kedua, orang juga masih was-was. Duduknya pun harus jarak 1 meter dan lain sebagainya. Jadi pengusaha restoran agak kurang. Tapi untuk Grab mungkin lebih bagus ya, sebab banyak orang yang delivery kan, macam itu. Yes, apapun lah, semoga semua yang terbaik, semoga semuanya sehat, tidak kurang satu apapun, kita semuanya sehat. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bosin sama video saya. Tak apalah, sudah lama saya tidak keluarkan video. Yuk, kita tengok-tengok dulu. Nih. Sekarang banyak hujan di Malaysia ya. Sudah mulai musim penghujan dan itu agak sedikit merayap karena sudah pukul 6 sore. Macet ya, jam. Ya, begitulah. Itu tol apa saya kurang tahu. Namanya tol apa. Oke dulu ya, sudah gitu ya. Udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.